Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Ayub 36 dan Ayub 37. Dua pasal ini membahas tentang pendapat Elihu tentang penderitaan Ayub. Sebelum kita membahasnya, ada baiknya saya membacakan apa kata Tuhan tentang tiga sahabat Ayub, dan itu dicatat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-7. Demikian katanya, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini kata Tuhan. Tiga sahabat Ayub ini tidak berkata benar tentang Allah kepada Ayub, sehingga apa yang dikatakan itu makin memberatkan, menambah beban penderitaan bagi Ayub. Saudara-saudara, di kemudian waktu memang Tuhan hukum dan melalui Ayub tiga sahabatnya dipulihkan. Jadi apa yang akan bisa kita pelajari dari nasihat Elihu ini, yang memang kalau kita baca nasihatnya itu banyak membahas tentang kemahakuasaan Allah. Saya perlu membacakan bagi kita pendapat Elihu begini tentang Ayub ini ya, tentang Ayub. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Elihu menyamakan dengan orang fasik. Ayub disamakan dengan orang fasik dan penderitaan itu hukuman Tuhan. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Tetapi kini sesuai dengan kejahatanmu engkau menerima hukuman. Di mata Elihu, penderitaan Ayub adalah hukuman Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Memang banyak ngomong soal Allah Maha Kuasa, semesta alam, tapi di matanya Elihu ini Ayub menderita karena dihukum Allah. Karena itu Elihu menasihati Ayub begini, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Artinya Ayub disuruh mengakui kemahakuasaan Allah. Apa yang dikatakan tidak salah, tapi vonisnya yang mengatakan bahwa Ayub dihukum itu yang salah, yang kemudian hari di mata Allah adalah jahat. Sampai pada pasal ini saudara, Ayub dan sahabat-sahabatnya sendiri belum tahu bahwa penderitaan Ayub bukan karena hukuman. Penderitaan Ayub bukan karena dosanya. Penderitaan Ayub bukan karena kesalahan Ayub, bukan. Walau di sisi lain ada benarnya juga nasihat dari sahabat-sahabatnya tentang kemahakuasaan Allah. Ada benarnya, tapi yang salah menempatkan Ayub sebagai orang fasik yang sedang dihukum oleh Allah. Nah, ini perjalanannya kan masih panjang. Gambaran ini kan seperti kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Kita mengalami keadaan gelap dalam tanda kutip ya saudara. Keadaan gelap, mengapa kok ini bisa terjadi? Kita tidak paham. Kalau kita ngomong kepada Tuhan, apa yang sudah tak lakukan? Rasanya kok tidak ada yang tak langgar, kejahatan yang lahir dari diri kita. Rasanya tidak ada, tapi kok rasanya suasana keadaan begitu gelap dan kesusahan tidak selesai-selesai, tidak menemukan ujungnya. Kita tentu minta pendapat, kita tentu mau mendengar nasihat dari sahabat-sahabat kita. Begitu banyak komentar dan pendapat yang kita dengar tentang kesusahan kita, malah kita makin bingung. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Ibarat orang yang melakukan perjalanan di tengah malam, di mana keadaan makin gelap dan kita tidak tahu kapan mentari akan bersinar. Gelap makin gelap dan kita diliputi kegelapan, kita diliputi ketidaktahuan, kita jadi bingung. Saudara yang kasih Tuhan, kalau sudah seperti itu yang kita alami, bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Ketika kita masih diliputi kegelapan akan penderitaan, kita masih diliputi oleh kesusahan, bagaimana seharusnya kita berbuat bersikap seperti yang Tuhan tuntun kepada kita. Saya itu memberikan gambaran begini loh saudara. Ibarat seorang anak.
Ibarat seorang anak yang berjalan bersama dengan bapaknya. Berjalan dalam kegelapan malam, anak ini berjalan dalam ketakutan, anak ini cemas, anak ini mengalami banyak hal dengan dirinya. Dia tidak bisa melihat secercas sinar atau arah mana yang dia bisa lalui atau jalan, dan dia tidak tahu juga mana jalan keluar yang harus ditempuh karena arah yang dia tempuh itu gelap dan semuanya gelap. Maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh anak ini memegang tangan bapaknya. Mengapa demikian, saudara? Mengapa anak ini satu-satunya tetap memegang tangan bapaknya dan tidak melepaskannya? Selain bapaknya sendiri memegang erat tangannya, ia belajar mempercayakan kepada bapaknya jalan mana yang akan ditempuh. Sebab anak ini percaya bahwa bapaknya tidak akan membuat dia tersesat. Bapaknya mengasihinya. Bapaknya ingin anaknya bahagia. Karena itu sepanjang perjalanan, sekalipun dalam keadaan yang gelap, sekalipun tidak tahu arah, sekalipun belum melihat secercas sinar pengharapan, anak ini tidak melepaskan tangan bapaknya. Dia cemas, tapi dia merasakan aman. Anak ini adalah saudara dan saya ketika mengalami kegelapan penderitaan, kegelapan kesusahan, kegelapan kesakitan, tidak akan melepaskan tangan Bapa yang memegang erat kita. Jangan pernah lepaskan genggaman tangan Bapa kita, sebab Dia ingin kita berbahagia sepanjang jalan bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati sahabat-sahabat saudara, memberkati orang-orang yang saudara kasih. Memang kegelapan itu kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita aman dalam genggaman Bapa. Sepanjang jalan kita pastikan Bapa bersama-sama dengan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Elisieba, peganglah tangannya yang kuat, karena Bapa tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, dalam kesusahan seringkali kami kebingungan mencari Engkau, padahal Engkau tidak jauh. Engkau dekat bahkan dalam hati kami. Karunia iman untuk mempercayai diri-Mu dan firman-Mu, ya Allah. Berdoa untuk Elisieba yang hari ini berulang tahun. Pegang dan peluklah erat dia dalam segala keadaan, agar imannya tumbuh semakin mengasihi diri-Mu, mengasihi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.